Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Lause harap kalian semua ada dalam kondisi yang sehat ya. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Pasti semuanya udah pada bisa kan? Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ayo anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Anak-anak yang di rumah, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo semuanya sikap doa yang baik ya. Ayo anak-anak, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga.
Nah, anak-anak, Lause mau tanya, siapa yang di rumahnya ada aturan-aturan keluarga? Misalnya, anak-anak harus membereskan tempat tidur sesudah bangun atau membereskan mainan setelah bermain, atau lagi bawa piring kotor sesudah makan ke tempat cuci piring, atau jam 9 malam anak-anak sudah waktunya untuk tidur. Juga ada waktunya untuk sekolah. Sekarang kan sudah mulai sekolah walaupun online. Ada waktunya juga untuk bermain, ada waktunya juga untuk makan. Nah, di setiap keluarga pasti ada aturan-aturannya masing-masing. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah keluarga Allah. Makanya di dalam sebuah keluarga, termasuk juga keluarga Allah, ada peraturan-peraturan keluarga. Nah, pertanyaannya, mengapa sih peraturan-peraturan keluarga itu sangat penting? Coba kira-kira menurut anak-anak kenapa ya? Ya, betul. Peraturan-peraturan itu baik loh untuk menolong kita supaya kita dapat hidup bersama-sama. Dan juga peraturan itu sangat penting supaya nanti kalau kita sudah semakin besar, kita akan bisa mengikuti peraturan-peraturan di tempat lain, seperti di sekolah, di gereja, dan di tempat-tempat umum. Nah, umat Israel juga sama. Ketika mereka menjadi satu bangsa yang besar, mereka juga punya peraturan-peraturan dari Allah. Allah memberikan peraturan keluarganya kepada umat Israel. Dia memberi mereka hukumnya untuk ditaati. Karena Allah tuh pengen supaya bangsa Israel tuh tahu bagaimana seharusnya bertindak kepada Allah dan juga kepada orang lain. Perintah-perintah Allah itu juga menolong kita untuk mengetahui bagaimana hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Ayo, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, dilanjut dari Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Nah, anak-anak bisa baca itu di rumah. Sekarang Lause hanya membacakan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Udah dibuka Alkitabnya. Sekarang kita baca sama-sama hanya dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca sama-sama ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, bacaan kita cukup sampai di sini. Ayat-ayat yang sebelumnya anak-anak baca di rumah ya. Nah, cerita yang barusan kita baca adalah perjalanan orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. 3 bulan telah berlalu sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Para ayah, ibu, anak-anak, remaja, pemuda, pokoknya semuanya, mereka semua
terkagum-kagum ketika melihat Allah menahan air laut dan Ia membuat jalan bagi mereka untuk menyeberangi laut Teberau atau Laut Merah. Setibanya di seberang, keluarga Israel menaikkan pujian dan syukur kepada Allah karena telah membebaskan mereka. Musa adalah pemimpin Israel, umat Allah. Mereka menjadi budak di Mesir sebelum Allah mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir, lalu membimbing mereka ke tanah pembebasan khusus yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepada orang Israel. Bangsa Israel melakukan perjalanan menuju padang gurun mulai bersungut-sungut. Kehidupan di padang gurun bukanlah apa yang mereka harapkan, dan mereka mengeluh tentang rasa air dan tentang kurangnya makanan. Bangsa itu marah-marah kepada Musa. Mereka merindukan Mesir dan mereka lupa untuk percaya kepada Allah. Tetapi Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Ia menyediakan air yang manis dan makanan yang baik, dan Ia memberi Musa hikmat dan kuasa untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Keluarga-keluarga Israel itu tiba di daratan kaki Gunung Sinai. Mereka mendirikan kemah mereka, lalu kemudian Musa naik ke gunung dan mendengarkan apa yang hendak Allah katakan. Tuhan memanggil Musa dari gunung, dan inilah yang Dia katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ayo anak-anak, kita dengerin sama-sama ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Itu tadi pesan yang Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel. Allah berkata bahwa Ia telah menggendong bangsa itu dengan sayap Raja Wali dan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Sungguh cara yang indah untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi bangsa Israel. Ia memilih mereka untuk menjadi miliknya, harta karunnya. Namun bangsa Israel harus menaati Allah dan berpegang kepada perjanjiannya. Musa turun dari gunung dan menyampaikan perkataan-perkataan yang Allah ucapkan kepada setiap orang Israel. Dan bangsa Israel setuju untuk melakukan semua yang Allah katakan. Kemudian Allah memberitahukan Musa agar bangsa itu siap-siap untuk
menerima perintah Allah. Maka Musa mengatakan kepada mereka untuk mencuci pakaian mereka dan bersiap untuk mendengarkan Allah. Karena pada hari yang ketiga Allah sendiri akan turun dari Gunung Sinai dalam awan yang tebal, dan itu semua akan dilihat oleh orang Israel. Nah, kalian dapat membayangkan betapa bersemangatnya orang-orang Israel ketika mereka bersiap-siap. Mereka heran betapa Tuhan Sang Pencipta, Allah seluruh alam semesta, memilih untuk menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara ini. Namun Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa ketika Allah datang untuk bertemu mereka, mereka tidak boleh mencoba naik ke gunung atau bahkan menyentuh gunung itu, karena mereka akan mati. Akhirnya tibalah pagi di hari yang ketiga. Orang Israel dapat mendengarkan suara petir dan tiupan sangkakala yang nyaring, dan mereka dapat melihat kilat menyambar-nyambar di sekitar mereka. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa, dan bangsa itu gemetar saat menyaksikan dan mendengarkan semuanya itu. Musa memimpin keluarga-keluarga Israel keluar dari kemah untuk menemui Allah. Dan mereka semua berdiri di kaki gunung. Lalu ada asap dan api keluar dari gunung, dan seluruh bumi bergoncang. Dan Allah telah datang ke Gunung Sinai. Wah, suatu pengalaman yang luar biasa, bukan? Musa berbicara dan suara Allah memerintahkan Musa untuk naik ke puncak gunung, dan tiba saatnya bagi Allah untuk berfirman kepada bangsa Israel. Lalu Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, untuk minggu-minggu depan kita akan belajar tentang 10 perintah Allah, dari yang pertama sampai yang ke-10. Jangan sampai kalian terlewatkan ya. Oh ya, 10 perintah Allah itu juga ditujukan buat kita semua loh. Kita sebagai umat Allah dan keluarga Allah, kita harus menaati peraturan-peraturan yang baik dari Allah. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Matius 22 ayat 37. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat hafalan untuk kelas tengah dan besar terambil dari Matius 22 ayat 37 dan 39. Ada tambahannya sedikit. Yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo kita naikkan satu pujian lagi yang judulnya TAAT, taat. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau selalu mengasihi Engkau dan juga menaati perintah-Mu. Ajar kami dan berikan kepada kami hati yang baik. Berkati Papa, Mama, dan semua saudara-saudara kami. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.